Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang nasihat. Kali ini adalah lanjutan dari nasihat, yaitu contoh-contoh yang diteladankan oleh Rasulullah SAW tentang nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah SAW yunasih sahabatahu fi jamil umur, fakana yunasihum fil umuri ta'abudiyah wal qadaya ad-da'awiyah wa syu'unil usariyah wa ghairiha. Rasulullah selalu memberi nasihat kepada sahabat pada semua masalah, baik dalam masalah ubudiyah, masalah ibadah, masalah peradilan, dan urusan-urusan keluarga. Fa'an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah mengutus Mu'adz, ya. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Jadi bukan orang bodoh. Kamu akan mendatangi ahlul kitab. Maka yang pertama kamu lakukan adalah ajak mereka untuk bersyahadat. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah nurut, fa'alimhum, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu. Fa inhum atau lidzalik, kalau mereka taat, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka sedekah, zakat, yang diambil dari yang kaya kemudian dikembalikan pada yang miskin. Kalau mereka nurut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah, ya, jangan mengambil harta mereka. Tuh, ya. Jadi Rasulullah sudah wanti-wanti, jangan memungut, jangan pungli, jangan memalak terhadap rakyat. Kalau mereka sudah nurut. Wattaqi da'watal mazlum, hendaklah kamu hindari dakwah, klaim dari orang yang dianiaya. Dakwah ini bisa berbentuk doa, bisa berbentuk tuntutan, ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dakwaan orang yang dianiaya dan seseorang. Tidak ada dinding antara dakwaan orang yang dianiaya dan antara Allah. Jadi pasti dikabul. Jadi kalau sampai ada perkara yang dilaporkan oleh rakyat, maka akan ditindaklanjuti oleh pemimpin, ya, di tingkat pengadilan. Begitu juga Rasulullah memberi wasiat ketika beliau mengutus Mu'adz dan Abu Musa. Beliau menasihati, yassira, mudahkanlah, wala tu'assira, jangan persulit.
Wa basyira wa la tunaffira, serta beri kabar gembira, jangan menakutkan. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan hendaklah kalian berdua taat. Jadi harus dimulai dari pemimpin, ya. Pemimpin harus taat, baru bisa menyuruh orang lain untuk taat. Dan jangan berselisih. Ta'limu sallallahu alaihi wasallam li rajul salah kama fi haditsin masyhur. Begitu juga Rasulullah mengajari orang yang salatnya salah, ya, sampai 3 kali. Dari Fatimah bin Qais radhiyallahu anha, Abu Umar talaqaha albata wa ghaib fa arsala kali wakila bi syairin fa sakhitat fa qala wallahi ma laka alaina min syai faja'at Rasulullah fa dzakarat lahu dzalik. Suatu saat Fatimah bin Qais, ada seorang sahabiah, ini dicerai oleh suaminya. Wa huwa ghaibun, padahal tidak hadir. Suaminya tidak hadir, tapi dia mengutus wakil. Ya, membuat Fatimah binti Qais ini marah. Lalu dia mendatangi Rasulullah. Jadi mengadu kepada Rasulullah. Faqala laha laisa laka alaina faqah. Lalu Rasulullah mengatakan, laisa laka alaihi nafaqah, Anda tidak berhak mendapat nafkah. Fa amara an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk iddah di rumah Ummi Syarik. Tsumaqala tilka mur'atun yaghsyah ashabi i'taddi inda ibni Ummi Maktum fa innahu rajul a'ma. Iddahlah kamu, habiskanlah iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, maka sesungguhnya Ibnu Maktum rajulun a'ma, buta, dia kan nggak bisa ngelihat, udah tinggal di sana aja. Tad'ina thiyabaka fa idza halalta, kalau kamu sudah halal fa'adzini, beritahu aku. Ya, jadi kamu tidak berhak mendapat nafkah. Falamma halat zakarat lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abi Jaham khatabani. Lalu Fatimah ini memberitahu Rasulullah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abi Jaham telah melamarku. Ada 2 orang laki-laki yang melamar beliau. Faqala Rasulullah SAW, amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya, ya, dari pundaknya. Jadi artinya ini bahasa sindiran. Abu Jaham itu orangnya galak, ya. Wa amma Muawiyah fasa'lukun la malahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak ada hartanya. Ingkahi Usama bin Zaid, nikahlah Usama bin Zaid. Rasulullah memberikan saran agar menikah dengan Usama bin Zaid. Usama ini negro, kulitnya hitam. Fakarihathu, dia nggak suka, ya, si Fatimah ini nggak selera, gitu ya, karena dia kulitnya putih, Usama kulitnya hitam. Sumangkihi Usama, kembali Rasulullah memberikan nasihat, nikahilah Usama. Tapi berhubung yang nyuruh adalah Rasulullah, maka dia menerima. Fanakahathu, lalu dia pun menikahinya. Faja'alallahu fi khairan katsiran waqtabatat bihi. Maka ujungnya adalah Allah memberikan kebaikan. Jadi menurut sejarahnya, anak dari Usama dengan Fatimah ini menjadi ulama-ulama besar, sehingga menjadi kecemburuan banyak sahabat. Ya, jadi di akhir anunya, memang dia secara pribadi nggak selera, tapi ternyata dari mereka berdua ini lahir ulama-ulama besar. Ya, karena Rasulullah kan wawasannya futurolog, wawasannya ke depan. Kalau kita kan hanya melihat casing,
kekayaan, gitu kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atau rajulun fa akhbaru anna tazamra'atan min ansar. Suatu saat ada seorang sahabat yang memberitahu ya bahwa beliau sudah menikah. Diceritakan oleh Abu Hurairah, ada sahabat yang datang pada Rasulullah memberitahu, saya sudah nikah nih Rasul. Faqala lahu Rasulullah, anazarta ilaiha? Apakah kamu sudah melihatnya? Udah dilihat belum calon kamu? Nah, jadi dia memberitahu, saya mau nikah nih. Sudah lihat belum? Calon kamu itu sudah dilihat belum? Belum. Qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayun ansar syai'an. Sana pergi, lihat saja dulu gitu. Lihat calonmu. Maka sesungguhnya mata perempuan Ansor itu ada sesuatu. Ya mungkin matanya orang Ansor ini dianggapnya tidak biasa, mungkin sipit, mungkin apa, wallahu alam. Ya, jadi pada mata orang Ansor ini ada sesuatu yang beda dengan orang lain. Apa ini matanya belok, apa matanya sipit, ya nggak tahu. Lihat dulu gitu. Jadi melihat itu boleh. Ya, banyak ulama ini berbeda pendapat tentang apa yang boleh dilihat. Ada yang mengatakan hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Tapi ada bagian lain yang jika itu mengganggu pernikahan, ya, dan akan berakhir dengan tidak selera, boleh dilihat. Ada ulama yang begitu. Apa boleh cuma sekali, apa berkali-kali? Pada prinsipnya nggak ada masalah. Yang penting ya terhindar dari khalwat. Ya sama dengan orang mau beli sesuatu lah, ya ingin memiliki sesuatu, kan dilihatnya terus-terusan. Kalau beli HP nggak cukup sekali, beli mobil dilihat lagi, showroom lagi, beli mah enggak. Tapi ingin memastikan mana yang terbaik. Kalau benda, kalau kepada benda aja begitu, sama dengan kita beli rumah, nengok sana, nengok sini, nengok sana, nengok sini. Diulang lagi. Apalagi orang, karena orang ini urusannya panjang. Kan hampir seumur hidup kalau nggak ada masalah kan. Niatnya kan bukan cerai. Ya, kalau beruntung akan menjadi teman hidup seumur. Seumur dia, bukan sekedar hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Ya, nanti dari rahim perempuan itu lahir anak-anaknya, pantas nggak? Kadang orang tuh terlalu buru-buru ya, nggak, orang tuanya yang menjodohkan langsung, ujung-ujungnya nyesel, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah. Kemudian cerita yang lain dari Jabir bin Abdullah, inna abdallahi halaka wa tarakatis abanat. Ada seorang sahabat ya yang meninggal. Wa tarakatis abanat. Anaknya ada 9. Nah, dia istrinya meninggal, anaknya ada 9. Ya. 9 putri. Ada yang mengatakan sab'un, katanya 7. Fatazawajat imra'atan thayyiban. Lalu dia menikah lagi dengan janda. Tuh. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menegur Jabir, namanya Jabir bin Abdullah. Ya Jabir, tazawwajta? Jabir, Anda menikah? Qultu na'am, ya, saya menikah. Qala fabikrun am sayyib, perawan apa janda, gadis apa janda? Qultu bal sayyib ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, fahala jariyatan tu'alibuka tula ibuha wa tula ibuki wa tula ibuka. Kenapa bukan yang gadis? Ya.
Kalau gadis kan belum pengalaman, jadi seru gitu kan. Qala wa tudahikukaha wa tudahikuka, Anda bisa bermesra-mesraan. Qala qultu lahu inna Abdallah halaka wa taraka tis'abanat. Lalu dia mengatakan, anak saya itu banyak. Anak saya ada 9 ya, atau 7. Wa ini karitu an atiyahunna au ajiahunna bimithlihinna. Saya tidak ingin menambah masalah. Saya punya anak 9, kata Jabir. Ya, kenapa saya menikah dengan janda? Janda itu kan sudah pengalaman. Jadi harapannya janda ini akan mengurus anak saya. Tuh. Kalau saya menikah dengan gadis, maka yang saya urus jadi 10. Tadinya ke 9. Ini tambah ruwet nantinya. Saya menginginkan itu pengurusannya, bukan mementingkan diri sendiri. Nah, itu Jabir. Ya, jadi Jabir ini menolak saran Rasulullah. Ya, Rasulullah memberi nasihat, kenapa bukan perawan? Wa ini kari itu aku tidak suka mendatangkan perempuan lagi yang setara dengan mereka. Jadi anak saya ini perempuan. Kalau saya nikah baru, yang tadinya 9 jadi 10 saya ngurusnya. Fa ahbatu an ajiya bimratin taqumu alaihinna wa tuslihuhunna. Saya ingin ada perempuan yang bisa merawat mereka dan mengasuh. Ini kata Jabir. Lalu apa jawab Rasulullah? Barakallahu lak au qala li khairan. Barakallahu lak. Rasulullah memberikan komentar, semoga Allah memberkahi Anda. Ya, jadi Rasulullah setelah mendengar alasan-alasan dari Jabir, beliau pun menerima. Jadi beliau tidak otoriter ya. Walaupun beliau dibimbing bisa punya kontak dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, maha tahu, tapi beliau enggak seperti yang kita bayangkan otoriter. Tidak otoriter. Mungkin kalau kita seperti Rasulullah, wah, enggak nurut kamu, tak nasihati kok ngeyel. Mungkin begitu. Dari Jabir bin Abdullah lagi, ataka rajulun min bani Udrah abdan lahu min duburin, an duburin. Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita ada seseorang ya dari Bani Udrah memerdekakan hambanya, memerdekakan budak. Tuh. Tapi anduburin, dengan cara dubur. Dubur itu bukan dubur lawan dari kubul, bukan. Tapi mudabbir, mudabbar. Mudabbar itu artinya budak mudabbar. Mudabbar itu budak yang dijanjikan bebas kalau sudah wafat. Jadi budak tuh macam-macam, ada mukatab, ada mudabbar. Mudabbar itu budak yang dijanjikan nanti kalau saya mati kamu merdeka. Tuh, ya. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah. Faqala alaka malun ghairi? Kamu punya harta selain budak itu enggak? Jadi budak itu manusia ya. Dianggap sebagai harta. Bisa dimiliki. Jadi walaupun kalau sekarang masih ada budak, dia bisa dipekerjakan, upahnya itu nggak boleh diterima dia. Nggak beda dengan binatang. Ya, kedudukan budak itu nggak beda dengan binatang. Yang patut disesali, saudara, yang membebaskan, meniadakan perbudakan bukan umat Islam. Inggris. Jadi nggak tahu 19 berapa gitu. Masih abad ke-20 ya, diumumkan di seluruh dunia bahwa perbudakan sudah dihapuskan. Seharusnya kan kita kan, karena ayat-ayat itu cenderung ya nuansanya menghilangkan perbudakan. Tapi patut disayangkan ya, yang mengakhiri perbudakan di dunia ini adalah Inggris. Jadi sekarang tidak lagi ada perbudakan, tidak boleh orang memperbudak. Ya, bisa dilaporkan, menggunakan, mengeksplorasi tenaga, keahliannya, lalu tidak dibayar, tidak boleh. Makanya itu ada apa itu?
upah minimum, UMR, UMK ya. Nah itu kan harus ada nego tuh. Ya sampai ke pembantu-pembantu susah sekarang. Untuk mendapatkan pembantu mungkin nggak pakai UMR kali ya. Ada pakai UMR nggak? Pembantu rumah tangga, wis lah sira gelem katuran ora gelem wis. Lewat penyalur sih mungkin lah. Hah? Lewat penyalur sih. Iya. Kalau personal dari kampung sih. Mereka buat aturan. Jadi si pembantu itu membuat aturan kalau udah tenaga ahli jam sekian sampai jam sekian harus tidur, istirahat siang. Iya mereka buat mau silahkan, nggak mau nggak apa-apa. Terus hari tertentu seminggu sekali minta libur. Kalaupun dia pulangnya jauh, ya libur nggak kerja. Walaupun di rumah nggak kerja. Gitu. Ya majikannya ya kerja. Kok ya tega begitu ya? Saya nggak habis mengerti, tapi begitulah. Jadi kalaupun mereka jauh, ya mereka pelesir kemana gitu, keluar hari Minggu itu. Itu pembantu-pembantu sekarang tuh begitu. Dan gajinya begitu juga. Setiap tahun dia minta naik penyesuaian. Kadang-kadang majikannya belum naik, dia minta naik. Ya begitulah. Jadi seseorang tidak boleh mengeksplorasi. Kalau dulu kan pembantu itu bisa awet ya, sampai tua, sampai itu. Ada yang begitu, loyalnya tinggi. Kalau menurut saya sih, kalau kita menjumpai majikan yang udah pengertian, nggak usah nuntut. Kalau majikannya orang yang pengertian, ya artinya nggak disuruh, nggak dituntut, dia sudah menaikkan gaji. Udah pada orang itu mah nggak usah macam-macam, udah diam aja. Nggak pelit gitu kan. Nah, kemudian orang yang nggak galak, kata-katanya lembut, sopan, udah jangan banyak nuntut. Mau apa lagi? Tapi masih ada juga ya pegawai rumah tangga yang nuntut ini, nuntut ini. Mungkin itu sudah wataknya begitu, nuntut ini, nuntut itu. Kadang-kadang karena bisikan dari teman-temannya. Kita lanjutkan. Lalu ditegur oleh Rasulullah, kamu punya harta selain dari budak ini? Ditanya oleh Rasulullah. Faqala la. Enggak punya saya. Saya enggak punya. Faqal man yasyarihi minni. Lalu Rasulullah menawarkan ya, melemparkan ke floor, siapa yang bersedia membeli budak ini? Siapa yang bersedia membeli budak ini? Fashtarahu Naim bin Abdullah al-Adawi. Lalu Naim bin Abdullah bersedia. Dibeli berapa? 800 dirham. Saya pengen tahu nih harga manusia ya. Waktu itu 800 dirham. 1 dirham harga sekarang nih setara dengan 2,975 gram. 1 dirham tuh. Itu kalau di harga ya, dirham resmi ini buatan Antam 350.000 1 dirham. Maka 800 dirham itu setara dengan 280 juta. 280 juta. Itulah harga budak ya di zaman Rasulullah. Kalau di kurs sekarang 280 juta. Jadi kalau kita udah beli, maka dia harus loyal pada kita seumur hidupnya, kecuali kita melepaskan. Tsumaqala faja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadafa'a ilaihi. Setelah dibeli oleh Naim ya, kemudian diberikan lagi pada itu, pada orang itu. Nih, budak kamu udah nggak jadi sudah saya bayar. Ya. Sudah dibeli. Nah, dibeli dengan 280 juta ya, setara dengan 800 dirham.
Kemudian Rasulullah menasihati sumaqal ibda bi nafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'in fa li ahlika. Mulailah dengan dirimu. Jadi Rasulullah juga melarang orang yang menghabiskan harta ya tidak peduli pada dirinya seperti tadi itu. Ya, dia punya harta satu-satunya budak dia jual. Nanti siapa yang harta yang kamu miliki selain dia? Enggak ada. Nah, ini Rasulullah juga melarang. Ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, mulai dengan dirimu. Ya, kalau kamu berlebih, baru kepada keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai'un, kalau lebih lagi maka kerabatmu. Kalau kerabatmu lebih, kepada tetanggamu di kanan dan kirimu. Nah, jadi dimulai dari keluarga kita. Ya. Itulah nasihat-nasihat Rasulullah. Sekarang nasihat-nasihat dari ulama salaf. Dari Abi Juhaifah diceritakan akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Jadi di awal Islam ya, sahabat itu dipersaudarakan. Ya, kebanyakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar, karena mereka kan datang ke Madinah nggak punya rumah. Ya, jadi dua sahabat ini dipersaudarakan. Nah, nanti kalau salah satu meninggal, yang hidup ini bisa mewarisi di awal Islam. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Kalau sekarang kalau tidak ada hubungan darah kan nggak bisa. Kalau dulu di zaman awal Islam hijrah, di awal hijrah itu dipersaudarakan. Ada tapi berbatas waktu. Ya, setelah kemudian turun surat waris, maka itu pun dihapuskan. Namanya mansukh, diamandemen. Nah, Rasulullah suatu saat mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Ya. Fazara Salman Abu Darda fara'a Umad Darda mubtabazilatan. Suatu saat Salman berkunjung ke Abu Darda. Istri dari Abu Darda namanya Ummud Darda. Dilihat oleh Salman, Ummud Darda itu lesu. Ya, dilihat istrinya lesu. Istri temannya ini lesu. Kayak nggak semangat gitu kan. Faqala laha, lalu Salman menegurnya. Masya'nuka, ada apa? Kok kelihatannya lesu nih? Nggak semangat. Qalat, dia menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu sepertinya nggak merluin hidup. Dia hidup tapi sepertinya nggak peduli pada hidup. Nah, ini kata istrinya mengadukan kepada Salman tentang suaminya. Faja Abu Darda fasanala ta'aman. Maka ketika Abu Darda datang, Salman menyediakan makanan. Ya. Faqal, lalu Salman berkata, "Kul, makan." Qala, Abu Darda menjawab, "Fa inni shaim." Saya lagi puasa. Qala ma'ana bi'akil hatta ta'kula. Kata Salman, saya tidak mau makan kalau kamu nggak makan. Fa'akala, lalu Abu Darda pun bersedia makan, karena itu puasa sunnah ya. Fala makana lail zahab Abu Darda yaqumu. Ketika tiba malam, belum juga tidur, Abu Darda sudah bangun. Maksudnya udah berdiri untuk salat. Belum juga tidur udah sholat. Pada Isya harusnya kan tidur. Qala, lalu Salman menyampaikan, num, tidur. Fanama, lalu dia pun tidur. Suma zahaba, nggak lama, belum juga lama tidurnya, berdiri lagi untuk sholat. Begitulah Salman kemudian memberitahu lagi, ya, num, tidurlah. Falamma kana min akhir lail, qala Salman, qumil an. Nah, setelah tiba akhir malam, baru Salman mengatakan, nah sekarang baru bangun. Ya, jadi dia melihat Abu Darda ini belum tidur udah sholat.
tidur dulu. Tidur, baru sebentar bangun lagi, sholat lagi. Begitu terus berulang-ulang sampai tiba akhir malam, sepertiga malam. Nah, kalau sepertiga malam, nah sekarang waktunya. Fasallaya, maka baik Salman maupun Abu Darda sholat. Faqala lahu Salman, lalu Salman berkata kepadanya, Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhan punya hak padamu. Allah punya hak padamu. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu pun punya hak. Ya. Kamu harus peduli pada Allah, kamu harus peduli pada dirimu. Jadi diri kita juga ada tuntutan kita harus penuhi, yaitu memberikan nutrisi, dimandikan, ya kan? Artinya bersih-bersih, kemudian dirawat. Jadi diri kita juga ada tuntutan yang harus kita penuhi. Wali ahlika alaika haqqan, begitupun keluargamu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka semuanya kita harus penuhi haknya. Ya, jadi artinya kita juga harus merawat diri kita juga harus peduli pada keluarga, kita juga membagi waktu untuk teman, membagi waktu untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh kita ego untuk diri kita saja, untuk orang saja sampai dirinya nggak diperhatikan, itu juga nggak boleh. Jadi kalau keluarga kita nuntut, kita juga sesekali harus memenuhi keperluan mereka, keinginan mereka. Fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu cerita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman. Ya, jadi sampai nggak peduli pada istrinya. Jadi istrinya males. Disuguhi makan puasa. Suruh tidur bangun terus. Wa an Alqamah kunna julusan ma'a Ibnu Mas'ud faja khabab. Nah, berita yang lain adalah dari Alqamah, suatu saat kami duduk-duduk bersama Ibnu Mas'ud. Faja'a khabab, ada sahabat yang datang namanya Khabab. Nah, ketika kami Alqamah ini cerita, saya duduk bersama Ibnu Mas'ud, tiba-tiba datang teman namanya Khabab. Lalu Khabab itu bertanya, "Ya Aba Abdurrahman." "Ya Abdurrahman," kan? Manggilnya begitu. Aba Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Mungkin si Ibnu Mas'ud ini punya anak namanya Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman. Ayastadi haula syabab ayaqra'u kama taqra'. Pemuda-pemuda itu apa bacaannya seperti kamu? Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud ini lagi ngajar. Ibnu Mas'ud kan terkenal bacaan Qurannya bagus, ya. Jadi dia ngajar. Lalu Khabab ini bertanya, itu murid-murid kamu bacaannya sebagus kamu nggak? Gitu. Qala amma innaka law syi'ta amartu ba'dahum yaqra' 'alaika. Kalau Anda bersedia mendengar, tak suruh mereka baca. Mau dengar? Qala ajal, ya saya mau dengar. Iqra ya Alqamah. Nah ini Alqamah ini muridnya Ibnu Mas'ud. Bacalah Alqamah. Faqala Zaid bin Hadir, aku Ziyad bin Hadir. Atamur Alqamah yaqra wa laysa bi aqra'ina. Lalu ada seseorang namanya Zaid bin Hadir, ya. Dia adalah saudara Ziyad bin Hadir. Kamu nyuruh Alqamah. Dia kan bukan orang pinter. Yang cerita Alqamah nih. Amma innaka in syi'ta akhbartuka bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi wa qaumi faqara khamsina. Nanti kalau Anda mau dengar, saya akan cerita banyak. Nah, kata ini Ibnu Mas'ud. Lalu faqaratu khamsina ayat min surati Maryam. Saya membacakan 50 ayat surat Maryam. Faqala Abdullah kaifa tara? Bagaimana pendapatmu? Saya dulu juga di depan Rasulullah begitu. Ya. Lalu saya membaca 50 ayat. Bagaimana sikap Rasulullah? Ahsan. Anda bagus.
Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud ini diceritakan oleh Alqamah. Ada seorang sahabat namanya Alqamah bercerita, ya, saat dia datang kepada Ibnu Mas'ud, duduk-duduk bersama Ibnu Mas'ud, katanya belajar sih, ngaji. Datanglah Khobab. Nah, Khobab lalu bertanya, itu murid-murid kamu sepinter kamu nggak? Akhirnya kesannya kurang mengapresiasi. Kamu mau dengar? Kata Ibnu Mas'ud. Kalau mau dengar sini, nanti tak suruh baca. Alqamah baca. Ya saya mau dengar. Terus ada lagi yang datang. Kenapa yang disuruh Alqamah? Dia kan nggak sepinter, bukan anak pinter gitu kan, bukan pelajar yang pinter. Lalu Ibnu Mas'ud bercerita, saya dulu di depan Rasulullah juga begitu, dibegituin gitu loh, nanti dianggap remeh. Lalu saya membaca 50 ayat di depan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ahsan, bagus. Jadi maksudnya tidak dijatuhkan, ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini ingin memberi pelajaran kepada tamunya ini, jangan suka menjatuhkan orang, gitu kan. Maksudnya gitu. Kita harus mengapresiasi, apalagi pelajar kan. Pelajar itu kan orang yang bersedia berubah. Karena dia sadar bodoh kan. Dia sadar bodoh, maka dia belajar. Jadi menghadapi pelajar jangan dijatuhkan. Makanya sekarang kan banyak, ya, sikap-sikap guru yang dikritik, yang diperbaiki. Antara lain nggak boleh ngomel. Ya kan, dia udah datang untuk belajar. Jadi jangan dijatuhkan. Kalau dijatuhkan nanti akan terbentuk di alam bawah sadar itu trauma. Setiap disuruh dia ingat itu, gurunya dulu itu. Dijatuhkan, ya, dibully. Dari Abi Harmalah Maula Usama Anal Hajat bin Aiman bin Aiman Wakana Aiman Usama. Lama ini cerita-cerita ya banyak. Masih lanjutan ini. Sekarang kita ke materi baru yaitu wara'. Wara', wao, ro, dan ain. Orang yang wara' namanya wara'i. Nah, apa sebenarnya wara'i ini? Wara'i itu sikap apa? Hati-hati. Ya, taharruj wal qaf anil maharim. Wara'i ini sikap hati-hati. Orang yang bersikap hati-hati. Dalam istilah wara'i itu huwaj ijtinabus syubhat. Menjauhi syubhat. Syubhat itu kan remeng-remeng, nggak jelas, ya, tidak jelas hitam putihnya. Khaufan minal wuqu' fil muharramat, karena khawatir akan masuk ke dalam yang haram. Jadi wara' itu adalah sikap hati-hati, ya. Hati-hati apa? Menghindari yang haram. Sikap hati-hati. Nah, kalau dalam bentuk sekarang, contohnya kita datang ke warung, belum jelas harganya, jangan dimakan dulu, ya. Jadi harus ada nego dulu, jelas halal haramnya. Kan setelah ketentuan antara penjual dan pembeli sepakat, baru boleh dimakan. Jadi jangan main comot aja, ya. Begitu mau dibayar, si penjual mengeluarkan harga yang di luar perkiraan, kaget kita, ya mau dikembaliin susah udah makan. Begitupun kita dalam banyak hal lah. Ngojek, ya, kita kan nggak tahu harga, main nangkot aja sampai ke sana. Tanya bayaran, kaget kita. Nah, itu sebenarnya nego dulu. Adapun kita merasa perlu ngasih tips, itu lain lagi. Itu terserah kita itu. Tapi yang jelas sih standarnya dulu, batas minimalnya. Nah, itulah sikap wara'i. Jadi ada wara'i, ada zuhud. Saya pernah sampaikan, kalau orang nggak cermat, ini sulit membedakannya.
Kalau waro'i kita dihadapkan pada halal dan haram, dua benda, dua perkara, halal dan haram. Karena sikap waro'i kita mengambil yang halal, ya, kita menjauhi yang haram. Enggak lah, takut yang haram. Nah, terutama ketika kita dihadapkan pada keraguan, halal ora ya, enggak lah. Tuh, ragu, namanya ini kan tadi syubhat. Ya. Hal ini menurut ayat-ayat sebagai berikut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi beliau bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadli ibadah. Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Ilmu lebih tinggi daripada ibadah. Sebab orang berilmu pasti ibadah. Orang ibadah banyak yang tidak berilmu. Jadi dia nggak tahu batal enggaknya. Ya, orang yang tidak berilmu, wudunya nggak pernah batal, sholatnya nggak pernah batal, karena dia nggak pernah tahu yang membatalkan wudu itu apa, yang membatalkan sholat itu apa, nggak tahu, nggak ada ilmunya. Nah, Rasulullah bersabda, keutamaan ilmu itu lebih tinggi menurut aku daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum wara. Sebaik-baik agama kamu adalah wara, sikap berhati-hati. Qala al-Munawi li anal wara daimul maraqabah li haq. Karena wara adalah sikap menjaga diri yang benar. Mustadimul hadar, senantiasa takut ayam zaza batilan bihaq, tercampur dengan hak dan batil. Jadi warok itu sikap ketika kita menghadapi nggak jelas, ya, remeng-remeng, A atau B. Nah, supaya karena kita tidak mendapat kejelasan, maka kita menghindar. Nah, itu namanya menghindar, itu warok. Ya. Jadi warok ini adalah kita menghadapi dua hal, yang satu boleh, satu tidak, yang satu hak, satu batil, halal dan haram. Maka kita mengambil yang hak, mengambil yang benar, mengambil yang halal. Tapi kalau kita ragu terus, maka kita nggak ngambil. Nah, itu namanya warok. Ya, contohnya kita makan. Kalau saya sering berhadapan dengan keluarga sih, kalau diundang keluarga hajatan gitu ya, mereka non muslim, saya langsung tanya, halal nggak nih? Kalau nggak halal ya saya cukup makan buah-buahan, minum air putih, itu aja, tetap hadir. Kalau nggak jelas, ya sengaja pesen nasi yang halal, nasi padang. Kalau meragukan, ya. Wal makna, nah maknanya Rasulullah pernah bersabda, dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, cari yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tumakninatun. Karena kejujuran adalah ketenangan. Ya, karena kejujuran itu menenangkan, tumaknina. Wa innal kizba ribatun. Dan sesungguhnya dusta, bohong itu adalah meragukan. Tuh, ya. Jadi kalau kita menjumpai sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Ya, jadi waroi ini adalah ketika kita menghadapi keraguan. Nah, kita ragu, sudah jangan. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah pernah bersabda, al halal bayyin. Yang halal sudah jelas. Wal haram bayyin, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma musyabbihat, di antara keduanya nggak jelas halal haram, itu namanya musyabbih, syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak banyak diketahui orang. Ya, kalau kita menghadapi syubhat itu orangnya harus ilmunya cukup. Nah, jadi dia tahu. Karena masakan itu, kalau babi itu kalau sudah masuk dalam masakan nggak ketenger. Ya kalau babi gelondongan mah iya tuh babi. Tapi kalau sudah berbentuk minyak susah. Qala Ibnu Rajab, hadzal hadits hadisun azim. Hadis ini sangat besar. Nah, lalu
Kata Rasulullah, famanittaqa syubhat istabra li dini wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari syubhat, berarti dia sudah membela agamanya. Tuh, jadi kalau kita bermuamalat, transaksi harus jelas harganya berapa, ada kesepakatan. Dengan begitu kita memelihara agama kita. Berapa mas harganya? Harus jelas dulu. Adapun kita mau ngasih tip, itu kebijakan kita. Waman waqa fi syubhat, barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, karain itu sama dengan penggembala. Yar'a haulal hima, yang menggembalakan di suatu lapangan. Yushiku ayyuwaqi'ahu, maka dia nyaris akan masuk ke dalam pekarangan orang. Ya, dia nggak pernah tahu halaman ini punya siapa, rumput ini punya siapa. Dia kepar aja gitu kan. Begitu ketabrak meminta ganti, tapi nggak diikat, ya, dianukan, dilepas begitu. Wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya teritorial. Ala inna himallah fi ardi maharimahu. Adapun teritori Allah di buminya itu adalah yang haram. Berarti itu rambu-rambunya, ya. Teritori Allah itu adalah yang haram. Wa inna fil jasad mudghah, di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu benar, saleh, maka seluruh jasadnya akan soleh. Jadi hadis ini memberi inspirasi pada kita, kesehatan jiwa itu mempengaruhi kesehatan badan, ya kan? Banyak orang nggak sehat jasadnya itu karena sakitnya pikiran. Ini sabda Rasulullah. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka jasad akan menjadi rusak pula. Ala wahyal qalbu, maka segumpal daging itu adalah hati. Qala Ibnu Rajab mengomentari hadzal hadis hadisun azim. Hadis ini sangat bermanfaat buat kita. Wa qad qila inna sulusul ilmi, dia adalah sepertiga ilmu. Ada yang mengatakan seperempat. Makna hadis adalah annallahu anzala kitabahu, Allah sudah menurunkan kitabnya. Wa bayyana fi halal wa haram, Allah sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Wa bayyana nabiyyu li ummati ma khafiya min dilalatil kitab ala tahlil wal tahrim. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah, mana yang halal, mana yang haram. Fasaraha bi tahrimi asya ghaira musarrih fil kitab. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang belum jelas. Wa in kanat amatu mustambil kitab rajiatun ilaihi fasar halal wa haram ala kismain. Sehingga halal dan haram itu ada dua macam. Pertama, mahwa wadih, sesuatu yang sudah jelas, terang. Ya, contohnya babi gelondongan tuh masih hidup, jelas tuh babi. Kita kan udah tahu kan, ada congornya segala. Tapi ketika babi itu dalam bentuk bagian, apalagi minyak, masuk ke dalam bagian masakan, udah nggak ketenger. Ya. Apalagi kalau minyaknya itu dipakai poles. Anda suka lihat di Jalan Gajah Mada itu orang jualan ayam yang diputer tuh, ya kan? Pakai lampu, mengkilat. Itu nggak salah lagi, minyaknya minyak babi. Wah, enak bener, menggiurkan. Itu minyak, gurih itu. Tuh ya, suka panas tuh dia puter-puter tuh. Enak sekali kelihatannya. Nah, itu wadih, terang. Ada yang remeng-remeng, lam yantashir tahrim wa tahlilu, seperti di negara-negara dingin, ya, minum minuman keras itu sudah hal biasa untuk penghangat badan. Tapi dalam Islam tetap itu haram. Memang penghangat, bisa menjadi penghangat sementara, tapi levermu rusak.
Rata-rata orang yang mengkonsumsi minuman keras ini berakhir dengan penyesalan. Levernya itu mudah rusak karena dia harus menetralisir kan racun-racun itu. Jadi kerja berat. Uli khafai tilalatin nas alaihi wa waqut tanazul ulama, karena terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau kita ada terjadi perbedaan pendapat, lebih baik kita menghindar supaya selamat. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, membimbing mereka untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.